Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak kejahatan penipuan online yang dimulai dari saya, Dimas Asfi Raihan. Kemudian ada anggota kelompok lain, Kasugi Ito, Fadal Muhammad, dan M. Syarif Hidayatullah. Topik yang akan didiskusikan yaitu apa itu sebenarnya internet fraud atau penipuan online, bagaimana hal itu dapat terjadi di dalam lingkup internet, modus-modus penipuan online, bagaimana menghindari kejahatan-kejahatan yang berjenis penipuan online tersebut, tata cara melapor kasus penipuan online, dan aturan mengenai penipuan online pada UU ITE, dan kemudian ada sikap negara-negara terhadap tindak kejahatan. Apa itu internet fraud atau penipuan online? Dalam diskusi kami, penipuan online dapat kami simpulkan adalah sebagai salah satu kejahatan yang kejadiannya sama seperti penipuan yang sudah terjadi sebelumnya. Dikenalnya penipuan online. Perbedaannya hanyalah media yang digunakan yaitu internet, di mana hal ini menguntungkan pelaku karena tidak mudah dijangkau oleh korban dan mudah melakukan pemalsuan identitas agar tidak dikenal. Biasanya penipuan ini terjadi dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu hal yang membuat korban terpancing untuk mengirimkan beberapa uang ke pelaku seperti barang murah, hadiah uang, bantuan atas nama orang yang kita kenal, dan lain-lain. Dalam hal ini pelaku menggunakan pendekatan sosial untuk membuat korban percaya dengan perkataan pelaku. Kemudian ada modus-modus penipuan online. Selfie menggunakan identitas pribadi. Beberapa aplikasi menerapkan kebijakan untuk mengupload foto selfie bersama identitas diri seperti KTP. Hal ini memudahkan layanan registrasi yang lebih efisien tanpa harus merepotkan sebagai pengguna baru. Namun kita harus lebih hati-hati ketika diminta mengirimkan selfie untuk aplikasi yang belum jelas latar belakangnya. Foto selfie ini bisa memicu terjadinya penipuan cyber. Untuk itu, sebaiknya jangan pernah mengunggah foto KTP, SIM, kartu kredit, dan lain-lain ke media sosial. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Fadel. Modus akan saya lanjutkan, yaitu ada broadcast link via WhatsApp. Penipuan ini biasanya dikemas dalam bentuk link voucher atau hadiah yang benar-benar menarik perhatian. Namun kita harus hati-hati karena link tersebut akan mengarahkanmu pada pengisian data diri sebagai syarat penebusan hadiah yang sebenarnya tidak ada sama sekali. Justru hal tersebut akan memudahkan para penipu untuk menguras uang tabungan maupun menggunakannya untuk pinjaman dalam jumlah besar. Selain itu, link yang kita dapatkan bisa jadi sudah diinputkan malware tertentu dan bertugas untuk menyalin seluruh informasi pada telepon genggam kita. Selanjutnya ada one click, yaitu penipuan ini bisa terjadi kepada salah satu pebisnis di e-commerce atau pemilik online shop. Biasanya oknum penipu akan berpura-pura tertarik dengan jualan di online shop tersebut dan berniat untuk membelinya. Pembayaran dilakukan dengan metode one click, kemudian penjual akan menerima bukti transfer palsu. Tidak lama penjual akan dimintai nomor kartu ATM sekaligus kode OTP yang dikirim lewat SMS. Alur peristiwa ini akan dilanjutkan dengan pengurasan uang tabungan di rekening. Selanjutnya itu ada cara menghindari penipuan online. 1. Menghindari penipuan dalam belanja online. Itu terdapat 3 cara, yaitu A. Tidak tergoda dengan barang murah. B. Pilih platform toko online yang terpercaya. C. Lihat berapa produk terjual dan ulasan-ulasan dari pembelinya. Yang kedua, beberapa penipuan biasanya juga hanya meminta data berupa OTP atau informasi pribadi. Dalam hal ini, kita tidak boleh memberikan OTP atau informasi secara sembarangan. Biasanya pelaku menggunakan iming-iming hadiah ataupun pulsa gratis, namun harus memberikan OTP atau informasi pribadi yang merupakan privasi.
Yang ketiga, hindari mentransfer uang ke rekening pribadi. Usahakan melakukan transaksi dengan orang yang dikenal ataupun sebuah instansi yang berbadan hukum. Yang keempat, pastikan informasi didapat dari instansi yang bersangkutan, bukan dari web phishing atau akun media sosial palsu. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Kazuki itu. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang tata cara melapor kasus penipuan online. Meskipun sebelumnya telah dijelaskan cara untuk menghindari penipuan online, tapi masih saja ada beberapa orang yang terlanjur telah ditipu secara online. Oleh karena itu, ada beberapa tips untuk melaporkan kasus penipuan online ke pihak berwajib. Berikut tipsnya. 1. Siapkan bukti yang cukup dan akurat. Siapkan bukti-bukti penipuan online. Bukti ini seperti tangkapan layar, URL, foto, rekaman suara, ataupun video. Bukti-bukti ini bisa dijadikan satu dalam sebuah penyimpanan seperti flash disk atau CD. Lalu kedua, datang ke kantor polisi. Setelah bukti terkumpul lengkap, datanglah kantor polisi. Dianjurkan untuk mendatangi tingkat Polres untuk tindak pidana cyber. Lalu yang ketiga, menuju ruangan SPKT. Tiba di kantor polisi, carilah ruang SPKT atau sentra pelayanan kepolisian terpadu. Sampaikan laporan dan bukti yang ada pada petugas. Lalu yang keempat, komunikasi dengan petugas. Petugas kemudian akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan laporan. Laporan akan diketik dan dicetak sebagai bukti pelaporan. Lalu yang kelima, tunggu pemberitahuan selanjutnya. Setelah laporan selesai dibuat, tunggu pemberitahuan selanjutnya dari polisi. Lalu ada aturan mengenai penipuan online pada UU ITE. Penipuan online atau internet fraud termasuk melanggar undang-undang ini dan bisa terjerat pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE belum mengatur secara khusus tentang tindak penipuan melalui media elektronik, maka pasal yang secara khusus yang bisa digunakan ialah pasal 378 KUHP, di mana bisa disimpulkan bahwa setiap siapapun dengan masuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum dan juga menjerumuskan orang lain untuk menyerahkan segala aset yang dimilikinya dan menghilangkan piutang akan dipidana penjara paling lama 4 tahun. Walaupun UU ITE belum secara khusus mengatur tentang penipuan yang dilakukan di media elektronik, namun ada timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi di media elektronik seperti yang disimpulkan dari pasal 28 ayat 1 UU ITE. Maka pelaku yang melanggar aturan pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat diancam pidana seperti yang ada di pasal 45A ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016. Setelah itu, sikap-sikap negara terhadap tindak kejahatan penipuan online. Kalau di Amerika, sebagai negara adidaya, tentu saja Amerika memiliki hukum yang ketat terhadap tindak kejahatan seperti penipuan online. Salah satunya di bawah hukum federal. Undang-undang mengendali adalah 18 USC 1343 yang mencakup penipuan online dan sekarang secara umum dipahami juga mencakup penipuan dunia maya ataupun penipuan yang dilakukan melalui email atau internet. Ini adalah undang-undang yang sangat keras, dengan hukuman hingga 20 tahun di penjara federal. Jika penipuan terjadi sehubungan dengan bencana alam atau keadaan darurat yang diumumkan oleh presiden atau mempengaruhi lembaga keuangan, hukumannya dapat meningkat menjadi 30 tahun penjara federal dan atau denda hingga 1 juta dolar. Meskipun ini adalah hukum federal, tapi negara-negara di bawah federasi tersebut juga tunduk pada hukum tersebut, termasuk Amerika Serikat. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syarif Hidayatullah. Silakan Mas. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk di sikap negara-negara terhadap tindak kejahatan penipuan online. Jadi selain Amerika Serikat juga ada Inggris, Wales dan Irlandia Utara. Nah, 3 negara ini juga menyikapi dengan menerapkan hukum yang berat pada pelanggarnya, meskipun tidak seberat di Amerika Serikat. Jadi sejak tahun 2007, penipuan di Inggris dan Wales
atau Irlandia Utara telah dicakup oleh Fraud Act 2006. Undang-undang tersebut diberikan Royal Assent pada tanggal 8 November 2006 dan mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2007. Undang-undang memberikan definisi tentang tindak pidana penipuan. Mendefinisikannya dalam 3 kelas, yaitu penipuan dengan representasi palsu, penipuan dengan gagal mengungkapkan informasi, dan penipuan dengan menyalahgunakan posisi. Ini menetapkan bahwa seseorang dinyatakan bersalah atas penipuan dapat dikenakan denda atau penjara hingga 12 bulan pada keyakinan singkat 6 bulan di Irlandia Utara, atau denda atau penjara hingga 10 tahun pada keyakinan atas dakwaan. Undang-undang ini sebagian besar menggantikan undang-undang yang berkaitan dengan memperoleh properti dengan penipuan, memperoleh keuntungan berupa uang, dan pelanggaran lain yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pencurian 1978. Sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan referensi ataupun penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.